Selamat datang di YouTube KDSB Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum Aska. Assalamualaikum Pak Bos. Assalamualaikum. Ya Allah. Senang ya? KDSB Lovers seneng. KDSB Lovers. Hai. Episode pertama di KDSB Podcast edisi Masya Allah. hari ini kita ya. Pemberitahuan saja ini di tag pada tanggal berapa sih sekarang ini? Tanggal 6 Februari. Oh, 6 Februari 2022. Saking lupa atau saking senengnya karena akhirnya kita bisa update konten di channel YouTube KDSB. Wih. Masya Allah. Lihat nih Kak, kok dari suaranya seperti sedang agak gimana, sehat tapi ya? Gak apa-apa, sehat, baik-baik aja. Baik-baik ya. Dan bisnis juga baik-baik saja ya. Bisnis alhamdulillah semakin hari semakin baik, semakin bertumbuh, semakin menghasilkan. Keren ini Kak. Maksudnya kalau teman-teman tahu, nanti mungkin juga Aska akan cerita kalau Aska itu justru seseorang yang pada awalnya tidak menyukai hal-hal yang berbau bisnis ya Aska ya. Waduh. Iya. Pada awalnya begitu, dan kira-kira gimana dong ceritakan ya Aska, kenapa sekarang malah bisa menjadi bisnis mania? Apa ya, penyuka, bisa suka banget dengan bisnis itu kira-kira kenapa? Ya mungkin karena apa ya, kalau dulu aku suka kalau dulu aku belum suka karena pikiran aku masih belum terbuka begitu, masih tahu sekedar bisnis itu ya usaha, bisnis itu ribet, terus kalau kerja itu ya pusing gitu kan. Karena aku masih sekedar dengar tapi belum tahu gitu loh, masih sekedar tahu dari orang tapi belum menikmatinya sendiri itu sih. Dan yang membuat Aska suka kira-kira kenapa? Yang membuat aku suka karena buat aku bisnis itu salah satu sesuatu yang cerdas gitulah, cerdas baik dalam emosional juga ya. Terus untuk mengambil keputusan juga Pak Ahmad mungkin ya, untuk mengambil keputusan, tindakan, dan kita respect ke orang itu juga intinya bisnis itu buat aku cerdas sih gitu. Wah, keren. Dan hebat loh teman-teman. Maksudnya Aska ini kan masih sekolah Aska ya sekarang ya? Iya, aku masih sekolah di salah satu SLB swasta di Cianjur. Masih sekolah umur aku juga 17 tahun. Baru buat KTP ini mah guys. baru. Ya, pasti teman-teman tidak usah tahu umur saya, malu ya, bedanya jauh. Lebih beratnya lagi karena sekarang tuh Aska ada di kelas 12 yang sebentar lagi akan ujian nasional ya Aska ya. Insya Allah pertengahan Maret ya teman-teman KDSB Lovers dan Pak Ahmad ya. Iya. Pertengahan Maret lah, aku lupa sih tanggalnya, cuma Insya Allah pertengahan Maret. Nah, sementara intinya sebelum Ramadan. Iya, Aska juga kan ini punya tanggung jawab di bisnis. Ya, maksudnya dengan sekarang mengelola produk yang ada, mengelola skrip iklan yang ada. Nah, Aska ada kekhawatiran nggak sih? Aduh, bagaimana ini kalau ujian nasional tidak maksimal atau gitu? Ada kekhawatiran? Jujur sih kalau buat aku khawatir, jujur ya, khawatir itu ada, dan rasa khawatir, rasa cemas itu manusiawi. Jadi cuma begini, cara menyikapinya bagaimana? Ada orang yang menyikapi rasa cemas, takut, dan khawatir itu sebagai aduh, aku gimana ya? Kalau aku enggak, aku menyikapinya itu sebagai rambu-rambu yang bisa memperingatkan kita gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau misalnya khawatir berarti artinya ya aku cukup khawatir aja, dan percaya kalau rasa kekhawatiran aku tuh nggak mungkin semua terjadi gitu. Intinya fokus sih gitu.
Kalau orang lain menganggap rasa kekhawatiran itu sebagai ketakutan, kalau aku sebagai udah alarm aja. Kalau aku tuh bentar lagi mau ujian, udah gitu aja. Aku nggak memperpanjang lah gitu. Iya, tidak mendramatis. Ya. Tapi untuk jadi drama. Kan ujian juga itu lumayan ya, bukan lumayan lagi. Banyak lagi dipelajari, dihafalkan, banyak hal yang harus dibaca-baca lagi. Nah, wah banyak banget. Kan Aska tugasnya banyak sekali, banyak PR ini itu, ada target, ada apa. Membagi waktunya fleksibel sih. Aku tetap aku tetap walaupun belajar, walaupun bisnis, apapun lah aku tetap ada yang harus diprioritaskan. Dan memprioritaskan keduanya. Aku memprioritaskan sekolah. Insya Allah sekolah nggak akan terbengkalai, pelajaran tetap belajar. Tapi aku juga memprioritaskan di luar sekolah, yaitu bisnis gitu. Jadinya jadinya bisa seimbang. Gimana cara ngatur seimbangnya ya, kita bisa lah atur jadwal. Misalnya dari pagi sampai siang sekolah. Kalau di sekolah ya udah sekolah aja, main kan. Nggak usah mikir bisnis gimana, nggak usah. Karena aku bukan tipe orang yang bisa multitasking ya. Jadi ya udah fokus aja sekolah, fokus belajar, fokus lagi ngobrol, fokus gitu. Nanti giliran di rumah, karena kan kebetulan ini online shop ya. Ya udah di rumah sambil duduk, sambil rebahan, sambil ngobrol sama teman-teman, chattingan. Usahakan buat fokus ke bisnis aku gitu. Nah, jadi ada skala prioritasnya sendiri. Iya, dan online untuk jualannya sendiri Aska itu ya. Alhamdulillah. Tapi harus diakui, Aska ini juga kan seorang tunanetra ya Aska ya. Dan saya yakin yang mendengarkan ini banyak orang tunanetra yang mata hatinya belum terbuka untuk membuka bisnis online gitu. Nah, Aska ada ini nggak, mungkin ya untuk mereka yang sekarang belum terbuka gitu, supaya mereka juga tertarik berbisnis seperti Aska, supaya ya cuan-cuan mengalir. Kalau dari aku sih ya paling ini aja ya. Awalnya aku ikut bisnis ini kan niatnya, tujuannya bukan untuk untuk cari uang, untuk dapetin uang yang banyak. Awalnya niatnya lurus aja dulu buat belajar. Mungkin karena terbiasa, karena didampingi sama coach yang hebat, jadi akhirnya suka gitu loh. Ya untuk mata hatinya terbuka bagaimana, aku nggak bisa ngasih tips karena yang membuka mata hati, yang membuka pemikiran seseorang itu nggak bisa orang lain, harus dari dirinya sendiri. Iya. Tapi paling tidak setelah ini mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan dan belum terbuka mata hatinya untuk mencoba berbisnis setelah ini menjadi semakin terbuka. Insya Allah. SMA udah mulai berbisnis. Mudah-mudahan nih 3-4 tahun ke depan udah jauh lebih sukses lagi Aska. Bisnis. Amin. Ya amin insya Allah. Kalau dari aku sih paling tipsnya ini aja selagi nggak apa-apa lah, selagi masih muda kita fokus kerja, kita habiskan waktu-waktu luang di setiap hari kita buat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Iya. Oh mantap tuh. Gitu. Tapi untuk bisnis itu lebih dari jualan sebetulnya ya Aska ya. Lebih dari sekedar jualan, tidak hanya memasarkan produk, tidak hanya memasarkan jasa mungkin atau barang. Nah, yang paling Aska dapatkan selain hal tersebut, pembelajaran tentu saja ya. Ada nggak nih yang bisa di-share ke kita? Pelajaran yang paling didapat selain bisnis itu cara berjualan, selain hal tersebut? Kalau buat aku tujuan ya. Apa itu tujuannya berbisnis? Nggak salah kalau kita punya tujuan berbisnis itu untuk berjualan, untuk mencari uang.
kita pengen beli apa, akhirnya bisnis nggak masalah, nggak masalah dan nggak salah. Cuma kalau aku begini Pak Ahmad dan teman-teman, aku tujuannya berbisnis ini beribadah, membantu dan mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi apa ya, aku nggak memprioritaskan. Memang sih jujur aku juga senang lah kalau misalnya aku dapat uang, aku dapat target berapa gitu kan, wah pengen banget. Dan kalau dapat tercapai, wih excited banget kan ya. Cuman niatnya begini, tujuannya begini, jadikan bisnis kita ini sebagai sesuatu yang bisa, tujuannya kita tuh menolong orang lain, membantu orang lain gitu loh. Dan pastinya beribadah ya, yang bernilai ibadah gitu. Insya Allah kalau kita niatnya seperti, pasti yang namanya kerja bisnis itu Ahmad mungkin tahu ya, ada kesulitannya, ada tantangannya, bahkan gagal, pasti sering gagal kan. Iya. Insya Allah kalau niatnya kita ingin membantu karena ingin menolong, nah nggak akan goyah gitu. Kita ingat lagi sama tujuan kita. Betul. Gimana? KDS Bella mengerti nggak dengan yang disampaikan Nazmi? Tapi kalau belum mengerti tidak apa-apa. Memberikan melalui di bawah ya, kayak bisa bikin di sana. Nah, sekarang nih saya jadi memang Aska ini ajak. suaranya Memang Aska selama ini tuh jual produk aja, nggak sampai semangat ini berbisnis. wah, aku jual produk yang diutamakan sih ini ya, untuk kebersihan rumah sama fashion. Fashion, terus kosmetik, parfum ya. Nah itu parfum, tas. Kalau kebersihan rumah tangga itu alat pel. Waduh, ini promosi. Tidak. Terus siapa tahu ada yang nonton dan mendengarkan terus tertarik. Nah iya, terus ada juga sapu putar otomatis. Ada beberapa produk unggulan lainnya seperti tas branded, terus sepatu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi pada produk hal yang cewek-cewekan atau Nah, iya. Suaranya ini bisa didengar dengan baik kan? Baik, Aska. Setelah Aska tadi menceritakan, memberitahukan produknya, tapi seperti kita tahu bahwa hobi yang lain, betul. Nah, Aska? iya benar. Iya, benar banget. Sampai ya? Iya, sampai sekarang pun kalau teman-teman nanya, "Wih, aku kok nggak baca tulisannya Azka lagi?" Karena aku udah bukannya berhenti. Aku menulis itu sebagai sebagai hobi yang benar-benar aku suka gitu. Gimana? Tapi pasti ini ya, masih. Insya Allah. Mantap. Insya Allah produktif dan lancar sih. Tahu Aska juga sudah buku antologi ya. Iya, 3 buku antologi di tahun 2021 dan berharapnya Insya Allah tahun ini bisa membuat buku solo sih, pengennya. Nah, targetnya sana sini bisnis target di penulis juga. Kalau penulis, insya Allah pengen targetnya tuh menerbitkan buku sendiri. Kalau untuk pendidikan, insya Allah tahun ini masuk kuliah. Kalau untuk Nah, untuk bisnis aku target terbesarnya pengen bisa beli rumah dan aset pribadi. Aduh.
Tapi jujur sih Aska, untuk seusia Aska, obrolan seperti ini masih kurang bisa diterima ya. Mudah-mudahan Orang ini apa sih usia masih Nah, mudah-mudahan ini obrolan kita bisa bisa nggak hanya didengar tapi juga jadi inspirasi sih. Ya. Tapi untuk ininya Aska, cara-cara supaya dunia muda tuh tahu ya. Masih hobinya nonton, kalah gitu supaya bisa mengalihkan semua itu hal yang produktif. Iya. Pertama kalau bagi aku kita harus tahu dulu kalau masa muda itu sebenarnya sebentar. Masa kita produktif ya, masa muda itu sebentar, masa kita produktif itu nggak lama. Yang lama itu saat kita ngerasa, ya Allah, kok ini umurku udah segini aja ya. Iya. Gitu kan, kok umurku udah segini aja ya. Nah terus setelah semua yang sudah berlalu, setelah umurku banyak yang terlewati, apa sih yang udah didapatkan, apa sih yang akan terjadi ke depannya kan ya? Iya. Nah jadi kalau buat aku gimana caranya biar aku bisa terus produktif di usia muda yang sekarang 17 tahun? Caranya aku bayangkan emang sih agak susah, bayangkan kalau aku nanti udah tua gitu. Iya. Soalnya Bayangkan. Benar tadi, masa muda itu sebenarnya sebentar, yang tua itu saat masa-masa penyesalan lah intinya. Itu. Ini Aska secara tidak langsung mengingatkan kita nih yang mungkin usianya udah 20 atau 30 sekian tapi masih gini-gini juga. Keren sih ya. Ya nggak apa-apa, hidup itu kan bertumbuh ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak salah. Nggak salah karena kan maksudnya semua itu udah lewat, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan sekarang setelah mendengarkan Aska nih, mudah-mudahan saya atau yang mendengarkan jadi lebih ini lagi ya, lebih termotivasi lagi. Insyaallah. Oleh Aska yang Enggak, aku juga masih sama-sama belajar, masih sama-sama perlu kekuatan baru lah. Iya. Belum 100% bisa sendiri, belum 100% hebat, enggak, sama sekali enggak. Tapi Aska sama seperti anak muda lainnya nggak sih punya sosial media? Punya. Atau gimana? Punya. Terus untuk ininya? Boleh ya buat para pendengar podcast. Ya. Teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu boleh nih berteman di akun Facebook aku, Azka Septiadiska, atau di Instagram juga ada sesuai dengan nama asli ya. Oh, oke. Nah, nanti boleh, karena aku juga promosi jualan di situ, nulis kuas di situ. Enggak, takutnya kan mau belanja kan. Ujung-ujungnya promosi. Aku bingung soalnya. Kenapa? Suaranya. Ya, Pak Ahmad, bagaimana? Market saat itu. Alhamdulillah. Marketingnya udah kalau aku sih karena kerjanya dengan hati ya. Gimana? Suaranya. Nah, sudah, Pak Ahmad? Ya gimana?
Tadi pertanyaannya terputus. Enggak, Aska kan sudah semelekat ini berjualan itu ya. Bahkan tadi ketika membicarakan sosial media pun ujung-ujungnya tetap berjualan. Nah, memang Aska terjun ke dunia bisnis ini sudah berapa tahun ini sampai sekarang sudah segitunya? Wah, belum Pak Ahmad, masih baru banget. Aku Ya. terjun ke dunia bisnis semenjak aku masih kelas 11, masih baru tahun 2021 ini. Tahun 2021 lalu sampai sekarang. Itu pun tahun 2021 bukan dari awal tahun terus langsung bisa seperti ini, enggak sama sekali. Banyak proses jatuh bangunnya, banyak aku ngerasa banget ini pasti nggak bisa, ini pasti nggak akan berhasil gitu. Aku nggak cocok nih di bisnis gitu. Oh iya. Masih baru aku. Oh, coba semangat ya, walaupun masih baru. Energi bisnisnya sudah terus mendengarkan dan sudah sering berbisnis. Sepertinya ada jiwa-jiwa positif di dalam tubuh Aska ini. Amin ya Allah. Nah, ini kan tetap ya, bagaimanapun itu bisnis tuh ada yang namanya penghasilan. Nah, kalau ngomong penghasilan, apakah sebelumnya Aska pernah punya penghasilan juga selain dari bisnis ini? Siapa tahu dari sempat ikut lomba atau Nah, aku dulu sempat ikut lomba, bahkan sampai juara ke nasional. Iya, tapi kalau itu sih lomba itu ya. Sifatnya kan kalau kita dapat hadiah kan sifatnya diberi. Iya. Iya, beda. Ya. Kalau aku tidak menganggap lomba itu bisnis, bukan. Lomba itu dapat hadiah, ketika kita menang sifatnya diberi, kan itu hadiah dari orang gitu. Alhamdulillah aku berkali-kali lomba menang, tapi nggak pernah ngerasa kayak wow gitu. Kalau di bisnis ini, aku akui di bisnis yang aku dapatkan dari segi finansial dan materi belum seperti yang aku dapatkan dari lomba. Tapi rasanya masya Allah, rasanya lebih nikmat, lebih luar biasa, lebih kita tuh tahu ini tuh kita berusaha nyari uang tuh gimana caranya, gimana prosesnya, bahkan gimana capeknya kan. Iya. Jadi beda banget sama waktu dapat uang dari lomba tuh, beda gitu. Karena ya kasarnya hasil keringat sendiri ya. Nah, Walau kalau lomba online ya tidak usah mengeluarkan keringat kan gitu Aska. tapi tetap ada usahanya, ada kerja kerasnya juga gitu kan, biar kita dapat uang tuh kita tahu caranya. Iya. Tapi untuk lingkungan sendiri Aska gimana nih pas Aska, kan mungkin walaupun online udah mulai ada yang tahu ya dari keluarga atau tetangga atau guru di sekolah. Nah, apakah mereka semuanya positif menanggapi transformasi Aska yang luar biasa ini? Alhamdulillah positif. Paling ya banyak orang yang nanya-nanya gitu kan. Wah, Azka sekarang bisnis gitu, jualan gitu. Ya. Bahkan sempat bukannya aku bagaimana. Ada salah satu guru yang menanyakan, Azka sekarang udah kerja di mana? Kerja pada masih sekolah udah ya aja tapi ya. Udah. Iya, alhamdulillah. Dan itu Sekolah udah. Dan itu bagusnya kan Aska udah belajar strategi cara ngobrolnya sehingga Aska jawabannya tetap mengarahnya bisa ke iklan lagi. Dan mungkin bukan tidak itu membeli produk yang kita jual Aska ya. Suka juga ada yang nanya-nanya gitu kan ya, kalau dari sekolah, dari luar gitu. Tanya, Azka jual ini enggak? Terus kadang mereka kasih semacam kan Azka coba dong jualan ini, Azka coba dong kalau misalnya kalau lagi itu adain diskon yang kayak gimana gitu kan ya. Mereka ngasih masukan gitu sih. Alhamdulillah. Bagus ya. Bagus. Untuk bisnis berjalan, sekolah dan menulis juga semuanya berjalan. Insya Allah tetap produktif. Menulis tetap
produktif. Dan oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu, judul buku antologi yang dibuat Aska pada tahun kemarin itu apa judulnya, Aska? Nah, yang pertama ada Anyone Can Become Anything. Artinya itu siapapun bisa menjadi apa saja. Terus ada Menari Bersama Bintang. Kalau itu aku nggak beli antologinya, aku diborong sama percetakan ya. Yang ketiga ada lagi Selaksa Aksara Untuk Ayah. Nah, itu buku yang terbaru bulan November sih. Waktu itu bulan November. 3 nah, itu buku. Stok bukunya udah habis. Sudah habis. Tapi boleh dong kasih. Insyaallah. Maksudnya kasih bocoran. Tidak usah secara spesifik, kasih bocoran. Kalau dari buku itu ada cuan nggak? Ada sih. Biasanya kalau itu kan sifatnya antologi ya. Iya. Antologi gitu. Jadi kalau mau dapat uang dari antologi itu, caranya beli antologi dan kita jual ke orang lain gitu sih. Berarti kalau aku beli buat diri aku sendiri. Nah, itu. Dan bisnis ini juga dipadukan kan, maksudnya siapa tahu Aska kedepannya ilmu bisnis ini dipakai untuk menjual bukunya Aska. Gitu ya. Aku juga berharapnya seperti itu, seperti yang tadi dikatakan waktu aku pengen punya buku solo sendiri ya. Insya Allah, karena aku sekarang di dunia bisnis, aku juga bisa nulis, suka nulis gitu. Aku tuh pengen, aku tuh bukan jualan produk-produk, tapi jual buku aku sendiri gitu. Mantap. Yo teman-teman, kita ramai-ramai komen di bawah amin ya, supaya yang ada dan terus terpancar doanya. Amin. Amin. Iya, ya Allah. Tapi sayang nih, sepertinya dari obrolan ini sangat menarik sebetulnya ya. Hanya kan ya di episode berikutnya kita buat yang lebih menarik lagi, Aska. Siap. Mungkin, ditunggu undangannya. Ya, ditunggu undangannya. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan episode sekarang, boleh di-subscribe dong supaya di episode berikutnya tidak ketinggalan obrolan saya dengan Aska atau obrolan siapa dengan saya dan obrolan lainnya seputar program di KDSB Official. Official. Ya, siap. Terima kasih Aska. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih teman-teman pendengar. Business woman tapi penulis. Jadi apa nih nyebutnya, Kak? Apa ya? Ya aku bukan siapa-siapa. Aku masih pelajar, masih anak-anak. Waduh. Masih anak-anak. Tapi nggak apa-apa, masih anak-anak yang berbisnis, itu lebih keren. Aduh. Baru dengar anak-anak berbisnis. Anak-anak menulis sudah biasa, sekolah apalagi anak-anak berbisnis. Gitu. Sip, sekarang untuk ketiga rutinitasnya. Ya, insya Allah. Terima kasih supportnya. Dan supportnya juga dengan membeli produk yang Aska jual tentunya, Aska ya. Di akun Facebook aku ya, KDSB Lovers, pendengar semuanya. Sekalian kita sematkan di deskripsi video. Oh iya, siap. Terima kasih Aska. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.